Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Priangan, kembali lagi bersama saya di program acara Ulas Berita. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak akan mengulas sendiri, tapi akan ditemani oleh rekan saya yaitu Saudari Rosmayanti. Rosma, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Tarifda gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Seperti biasa ya Teh, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sejumlah berita terhangat dan menarik yang sudah termuat di Koran Harian Umum Kabar Priangan edisi Selasa 11 Februari 2025. Kita langsung ke berita pertama yang ada di halaman utama, datang dari wilayah Tasikmalaya, yang mana Tasikmalaya darurat geng motor. Di sini seorang pengamat sosial politik dan pemerintahan Tasikmalaya, Asep M. Tama, merasa prihatin. Asep mengatakan sudah saatnya pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada di kota Tasikmalaya bertindak untuk menangani masalah kebrutalan geng motor ini. Menurut Asep, pemerintah kota Tasikmalaya seharusnya jangan diam saja. Melihat fenomena masalah geng motor yang makin brutal perilakunya ini, pemerintah jangan diam saja, seharusnya cepat bertindak karena ini menurut saya kota Tasikmalaya sudah menjadi daerah darurat geng motor. Memang diakuinya secara hukum tugas mengatasi masalah geng motor ini merupakan domain pihak kepolisian. Namun menurut dosen Unik Cipasung ini, pihak kepolisian sendiri tampaknya hanya melakukan tindakan setelah terjadinya kasus kekerasan oleh geng motor. Asep sendiri mengaku tak tahu kenapa sampai seperti ini. Ia mengatakan di sini bahwa mungkin polisi merasa sendirian dalam menangani masalah geng motor ini karena kita nyaris tidak melihat adanya tindakan preventif dari polisi dalam menangani masalah geng motor ini. Faktanya, kata Asep, dari minggu ke minggu kejadian demi kejadian kebrutalan aksi geng motor ini terus saja terjadi. Ia mengatakan kita melihat hampir tiap minggu selalu terjadi kebrutalan aksi geng motor. Ini kan memperlihatkan bahwa masalah geng motor di kota Tasikmalaya ini sudah menjadi masalah yang serius. Ya, betul sekali ya Teh. Membaca berita ini memang sedang ramai-ramainya ya. Betul. Kasus geng motor di Tasikmalaya ini ternyata saking ramainya ini sampai tidak hanya berita lokal ya Teh, tapi sampai ke nasional. Iya, sampai ke nasional. Salah satunya itu kejadian yang di SL Tobing ya Teh, yang sampai sekarang itu ternyata masih dalam proses penyidikan. Ya. Memang kita sebagai masyarakat ini juga perlu terus mengawasi ya Teh, bagaimana tindak lanjut dari kepolisian sehingga geng motor ini tidak terus merajalela ya Teh, yang pastinya itu sangat berimbas buruk bagi masyarakat ya Teh. Oke, boleh lanjut mungkin Teh ke berita selanjutnya. Teh Rifda, kita lanjut beralih ke berita di daerah Kabupaten Tasikmalaya. Di sini termuat informasi mengenai angin kencang terjang Tasikmalaya, pohon tumbang timpa jalan dan rumah warga, katanya Baraya Priangan TV. Saya bacakan informasinya. Angin kencang yang melanda Kabupaten Tasikmalaya menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan merusak rumah warga. Dua kejadian utama tercatat di Kecamatan Cisayong, menimbulkan kerugian dan mengganggu aktivitas masyarakat. Pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, sebuah pohon beringin berusia lebih dari 40 tahun tumbang di Kampung Wangunsari, Desa atau Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Pohon tersebut roboh akibat hujan deras disertai angin kencang dan menimpa akses jalan pada roda 2. Akibatnya akses jalan tersebut sempat terhalang dan sebuah musola serta WC di sekitar lokasi mengalami kerusakan ringan. Di sini juga disampaikan bahwa tim operasi dari Tagana Kabupaten Tasikmalaya bersama dengan instansi terkait seperti TNI Polri dan aparatur desa segera bergerak cepat melakukan asesmen dan juga pembersihan dengan menggunakan peralatan seadanya. Nah, membaca informasi ini ya Tarifdah, memang berbicara cuaca itu emang masih ekstrim ya. Dan berita atau informasi terkait angin kencang dan hujan itu memang selalu ada di hampir tiap harinya ya. Dan hampir rata-rata dominasi memang menimbulkan kerugian gitu. Tidak hanya untuk misalkan yang menimpa fasilitas umum, tapi juga menimpa rumah-rumah warga gitu. Nah, mudah-mudahan kita berdoa ya semuanya gitu. Mudah-mudahan cuaca di Kota Tasikmalaya atau wilayah Priangan Timur khususnya itu bisa kembali stabil ya Teh, supaya
kita juga tidak merasa resah meskipun bukan sebagai warga dari yang merasakan gitu akibat adanya angin kencang ini, tapi ya sebagai sesama manusia tentunya kita juga punya empati yang begitu sama juga gitu terkait ketika mendengar informasi yang demikian. Oke, Taribdah, lanjut. Oke, lanjut ke berita selanjutnya yang akan kita ulas, datang dari wilayah Garut, yang mana gelar operasi keselamatan 2025. Polres Garut akan tindak kendaraan odol dan travel gelap. Apa itu odol ya? Kita akan temukan beritanya di sini. Polres Garut memulai operasi keselamatan 2025 pada Senin 10 Februari 2025 yang akan berlangsung hingga 23 Februari 2025. Operasi selama 14 hari itu bertujuan menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Disebut ucap Kasat Lantas Polres Garut Ibtu Aang Andi Suhandi yang mengatakan bahwa salah satu fokus utama adalah penindakan terhadap kendaraan overdimension dan overload atau odol, serta travel gelap yang dinilai berpotensi menimbulkan kemacetan dan kerawanan di wilayah hukum Polres Garut. Disebutkannya operasi ini mengedepankan pendekatan preventif dan penegakan hukum, baik melalui electronic traffic law enforcement maupun teguran langsung. Melalui operasi ini, pihaknya ingin meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas serta menurunkan angka fatalitas kecelakaan, khususnya di wilayah Kabupaten Garut. Dalam operasi ini, tutur Aang, kendaraan odol menjadi salah satu prioritas penindakan. Menurutnya, kepadatan lalu lintas terutama di akhir pekan seringkali disebabkan oleh kendaraan besar sumbu 3 ke atas yang membawa material melebihi kapasitas. Oleh karenanya, ditegaskan pihaknya akan menindak kendaraan yang overload maupun overdimensi. Namun demikian, ada pengecualian bagi kendaraan yang mengangkut sembako, bahan bakar minyak, dan pupuk. Nah, di situ dikatakan bahwa selain itu Aang menyampaikan pihaknya juga akan menindak travel gelap yang kerap beroperasi tanpa izin resmi. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan travel gelap dan jika menemukan kendaraan tersebut di lapangan segera laporkan kepada polisi agar segera dilakukan penindakan. Ya, membaca berita ini memang selalu ada gitu ya Teh, travel gelap ini dan konsumen atau yang menggunakan travel itu kan mereka tidak semuanya sebelumnya mencari tahu dulu apakah travel ini aman atau tidak. Betul. Yang penting ada nama gitu ya, punya nama, dan ternyata Polres Garut ini sangat bagus ya melakukan tindakan yang mana melakukan pengecekan kepada kendaraan odol dan travel gelap khususnya menjelang Idul Fitri ya Teh. Betul. Karena yang seperti kita ketahui bahwa menjelang Idul Fitri itu pasti banyak yang mudik dan juga biasanya ini ya Teh, kalau dalam bisnis online gitu ya, itu kan banyak sekali pesanan ya Teh. Iya. Ya, jadi yang bisa sampai overload gitu ya. Iya, bisa menyebabkan overload gitu. Nah, jadi dengan adanya tindakan dari Polres Garut ini semoga ke depan itu akan berjalan dengan lancar gitu ya Teh di lalu lintas gitu. Oke, ternyata kita lanjut ya. Boleh. Di informasi wilayah Ciamis, di sini ada informasi mengenai PJU mati tak kunjung diperbaiki katanya. Jalan alin-alin gelap gulita, rawan aksi begal. Saya bacakan informasinya. Banyaknya lampu penerangan jalan umum atau PJU yang mati di jalur Jalan Nasional Ciamis Kawali membuat kekhawatiran tersendiri bagi sejumlah pengendara roda 2. Di sini juga disampaikan, apalagi katanya belakangan ini marak terjadi aksi pembegalan dengan sasaran korban pengendara sepeda motor. Kekhawatiran di ruas jalan sepanjang 2 km itu pun dirasakan oleh Anjar yang berusia 45 tahun, warga desa Buniseri, Kecamatan Cipaku. Menurutnya katanya setelah munculnya pemberitaan tentang kasus pembegalan di blok alin-alin desa Jelat, Kecamatan Baregbeg, dirinya sering merasa was-was katanya ketika melewati lokasi tersebut. Dan di sini juga disampaikan, senada dengan yang disampaikan, warga Kecamatan Kawali ini menyebutkan katanya selain kawasan alin-alin miliknya penerangan, juga terjadi di jalan jalur mulai wilayah desa Buniseri, Kecamatan Cipaku katanya. Nah, mendengar informasi yang barusan memang berbicara PJU ya atau apa namanya di jalanan umum ini, perlunya kenapa harus ada penerangan yang memadai dan cukup itu ya Teh, termasuk di desa-desa yang sebetulnya sangat sulit sekali misalkan untuk mengakses ke perumahan warga yang benar-benar tuh banyak sekali pepohonan gitu, sehingga kalau misalkan sudah lewat sore atau malam
ketika warga ataupun masyarakat yang mau melintasi, terutama yang berkendara dengan sepeda motor gitu ya, itu memang pasti perlu sekali penerangan. Selain untuk menjaga keselamatan dari yang tadi dikatakan ya Tarifda, begal, tapi juga untuk memastikan keselamatan para pelintas ya, jalan, supaya tidak, istilahnya apa ya, bisa melewati perjalanan dengan selamat. Aman, kita. iya. Karena kadangkala ada juga motor yang memang tidak punya lampunya gitu ya, tidak ada lampu di motornya, sehingga ketika melewati perjalanan yang gelap itu pasti ada kendala gitu. Ya, beresiko ya. Betul. Oke. Kita lanjut ke berita selanjutnya dari wilayah Kota Tasikmalaya, yang mana di sini penutupan tambang pasir bisa berimplikasi mandeknya pembangunan. Penutupan operasional sementara penambangan pasir di Kota Tasikmalaya serta daerah lainnya disebut-sebut memiliki dampak yang begitu luas dan luar biasa baik bagi masyarakat yang selama ini bergantung hidup dari tambang pasir, termasuk kegiatan pembangunan di berbagai daerah khususnya di Kota Tasikmalaya. Pasokan bahan baku kegiatan pembangunan berupa hasil tambang seperti pasir, batu, dan semen akan berkurang sehingga proses pembangunan infrastruktur akan terhambat. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dodo Rosada usai kegiatan rapat paripurna pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Kota Tasikmalaya masa jabatan tahun 2024-2029. Karena kalau pemenuhan kebutuhan alat bangunan hanya mengandalkan dari penambang yang memiliki izin saja, tidak akan terpenuhi karena jumlahnya sangat sedikit, bahkan bisa dihitung dengan jari. Hal itu, lanjut Dodo, salah satunya dikarenakan untuk mendapatkan izin tambang tersebut syarat-syaratnya sangat sulit untuk dipenuhi, khususnya untuk usaha tambang skala menengah dan kecil. Bahkan prosesnya untuk mendapatkan izin tersebut bisa bertahun-tahun. Lanjut Dodo, salah satu upaya supaya daerah bisa hadir di tengah-tengah kegiatan tambang dan memiliki kewenangan, undang-undangnya harus dilakukan judicial review atau undang-undangnya dirubah melalui MK. Karena lanjut dia, Perda Provinsi terkait pengelolaan dan pengaturan tambang merupakan penjabaran dari undang-undang. Sekali lagi jelas Dodo, terkait permasalahan tersebut harus duduk bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah. Apakah kewenangan untuk pengelolaan dan pengaturan pertambangan bisa dikembalikan kembali ke pemerintah daerah seperti dulu, termasuk persyaratan untuk mengajukan izinnya dipermudah. Nah, membaca berita ini memang penutupan tambang pasir bisa berimplikasi mandeknya pembangunan, karena memang yang seperti kita ketahui di Kota Tasikmalaya itu salah satunya daerah Gunung Galunggung ya Teh. Betul. Gunung Galunggung itu Rawan ya? Ya, rawan, dan juga sumber pasirnya itu kebanyakan wilayah Tasikmalaya itu ngambilnya memang dari sana. Betul. Gitu ya Teh. Jadi kita doakan semoga ini kedepannya bisa menjadi Teh, suatu usaha atau bisnis yang memang bisa bermanfaat untuk masyarakat, baik itu dari ranah pebisnis maupun masyarakat kita gitu ya Teh, seperti kita. Oke, boleh dilanjut mungkin Teh. Oke, ini akan menjadi berita terakhir mungkin ya Tarifda. Iya, betul. Di sini di wilayah Banjar Pangandaran, Baraya, PTPN laporkan dugaan pendirian bangunan ilegal ke polisi katanya. Saya sampaikan informasinya. Aksi demonstrasi ratusan petani yang mengatasnamakan Aliansi Serikat Petani Pasundan atau SPP ke kantor DPRD Kota Banjar tempo dulu. Dijauh puluhan pekerja yang mengatasnamakan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara atau SPBUN, PT Perkebunan Nusantara, Regional 2 Jabar dengan mendatangi DPRD Kota Banjar pada Senin bulan Februari 2025. Di sini disampaikan katanya kedatangan massa itu diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Banjar, dan di sini juga aksi massa tersebut katanya mendapat pengawalan dan pengawasan dari aparat gabungan dari kepolisian dan TNI yang siap siaga berjaga di sekitaran ruang rapat Singa Perbangsa DPRD Kota Banjar. Saat pertemuan itu terungkap bantahan semua tuduhan yang disampaikan massa Aliansi SPP yang berdemo di DPRD Kota Banjar beberapa waktu lalu, seperti terkait tuduhan aksi preman yang membawa samurai dan perusakan tempat ibadah. Di sini juga disampaikan katanya bahwa proses pendirian bangunan itu tanpa izin PTPN alias ilegal, termasuk material yang dipergunakannya pun diantaranya hasil penebangan pohon secara ilegal juga. Berlatar kasus ilegal itu, kami PTPN sudah melaporkannya ke Polres Banjar dan saat ini sedang ditindaklanjuti oleh kepolisian. Nah, Baraya Priangan TV berbicara soal legalitas ya.
Dan memang ini juga sempat dibahas ya soal legalitas, baik itu proses penambangan kan, sempat dibahas di beberapa episode sebelumnya. Karena kalau berbicara legalitas itu memang harus kita pastikan gitu ya, terutama oleh pihak berwajib, apalagi kalau berbicara pembangunan. Karena ketika ada proses pembangunan yang memang didirikan secara ilegal, tentu ini akan memberikan dampak yang negatif juga ya, tidak hanya untuk si pendiri bangunan, tapi juga untuk masyarakat misalkan yang lahannya dipakai tidak sesuai dengan izin gitu. Wajar ketika misalkan ada hal-hal yang di luar harapan atau keinginan semacam demo ini, karena memang ada sesuatu yang sebetulnya itu harus diluruskan gitu. Kita doakan apapun permasalahannya ya Teh, entah itu tentang penambangan pasir, entah itu tentang izin legal atau tidak legalnya pendirian pembangunan yang berada di wilayah tidak hanya di Banjar saja ya, tapi juga di beberapa wilayah lainnya. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku gitu ya. Jangan sampai jadi kontroversi sana sini gitu. Karena kalau misalkan tidak diluruskan, tentu ini tidak akan selesai ya Teh. Begitu Rifda. Oke, tadi mungkin sebagai berita penutup ya Teh, ulasan berita penutup. Seperti biasa kita di sini ada ragam iklan yang mana sudah tercantum nih di lembar terakhir dari Koran Harian Umum Kabar Priangan. Di sini Baraya bisa mencari tentang sewa motor, mobil, atau jasa-jasa elektronik gitu ya, servis elektronik. Dan juga bagi Baraya nih ya yang ingin mengiklankan ya Teh, mengiklankan produknya, mempromosikan produknya, itu bisa sekali hubungi kontak person iklan yang sudah tercantum di Koran Harian Umum Kabar Priangan ya. Dan juga seperti biasa untuk membaca berita selengkapnya mengenai sejumlah berita yang sudah tadi kita ulas ya Teh, itu bisa dicek di portal kabarpriangan.com. Dan jangan lupa untuk mendapatkan informasi aktual, terpercaya, dan menarik lainnya, itu bisa diikuti platform media sosial kita, ada X, TikTok, Instagram, Facebook, dan juga video ulas berita ini insya Allah selalu ada ya Teh setiap harinya. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Saya Rifda Zudia pamit undur diri. Saya Rosmanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.